Petugas Dinas Perhubungan Bogor mengusir warga yang berhenti dan bergerombol di sekitar kebun teh kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas juga melarang pedagang berjualan di trotoar untuk mencegah kerumunan. Petugas Dinas Perhubungan Bogor mendatangi warga yang berhenti di pinggir jalan di kawasan Puncak Bogor. Petugas meminta warga untuk tidak berhenti dan memarkir kendaraannya di pinggir jalan karena mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, suasana pedestrian di kawasan Puncak juga sepi karena petugas melarang pedagang berjualan di kawasan ini. Pemirsa, ribuan pengunjung menyerbu objek wisata kolam renang di Malang, Jawa Timur dan mengabaikan protokol kesehatan. Sementara itu, warga memadati objek wisata Hutan Pinus Cibinuang, Cilacap, Jawa Tengah tanpa menjaga jarak. Setelah ditutup selama 3 bulan, objek wisata air Hawaii Waterpark di Malang, Jawa Timur kembali dibuka. Ribuan pengunjung pun menyerbu objek wisata ini. Pengunjung memadati arena kolam renang yang tersedia. Sebagian dari pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak fisik. Sejumlah pengunjung mengaku bosan berada di rumah sehingga memutuskan berlibur. Ditambah adanya diskon menarik yang ditawarkan pengelola tempat hiburan. Senang Mas, soalnya sudah 3 bulan nggak tamasya ini sama keluarga. Awalnya ada promo ya, akhirnya yang terdekat ke sini lah. Iya. Kenapa memilih awalnya? Pertama dekat Mas, nggak sampai keluar kota, nggak keluar balik juga kan. Terjangkau juga, mumpung ada promo yang 30.000 ini, sudah cocok lah. Sementara itu, pengelola objek wisata mengklaim keselamatan para pengunjung dari penularan COVID-19 terjamin. Ia memastikan kandungan bahan kimia pada air kolam renang mampu membunuh virus dan bakteri. Sebelum kita mendapatkan sertifikat, itu ada tes dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata untuk mengecek bagaimana kesiapannya untuk kolam renang. Orang-orang kadang-kadang para pengunjung ini banyak yang pada takut. Kena takut. Padahal sini juga klorinnya betul-betul sudah memenuhi standar. pH-nya juga memenuhi standar juga. Gitu. Sedangkan dipakai untuk semprot-semprot itu yang disinfektan itu juga mengandung klorin ya. Pasti paling aman. Selain kolam renang, wahana permainan lainnya seperti uji ketangkasan dan aneka permainan digital juga diserbu pengunjung. Dari Malang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Objek wisata Hutan Pinus di Cilacap, Jawa Tengah diramaikan pengunjung di akhir pekan. Warga memadati objek wisata alam ini. Sayangnya pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan bergerombol dan tidak menjaga jarak 1 hingga 2 meter demi mendapatkan foto bersama. Di sini sejuk, masih alami, dan lagi setelah kita selama ini nggak bisa kemana-mana, artinya ini salah satu alternatif buat wisata keluarga yang cukup keren. Hanya itu, sejumlah pengunjung juga kedapatan tak mengenakan masker. Saat kembali diberlakukannya new normal, banyak orang datang dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi datang ke sini. Mungkin dengan keindahan alam dan juga permadani rumput yang alami, sehingga masyarakat atau orang dari kota bosan. Dari kota mungkin pengen ke gunung. Ketegasan pemerintah setempat dan pengelola wisata sangat dibutuhkan agar tempat wisata tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Cilacap, Jawa Tengah, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas patroli pengawalan dan staf Humas Wali Kota Bandung dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung beberapa waktu lalu. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel membenarkan ada 2 stafnya yang positif COVID-19. Kedua orang tersebut seorang petugas patroli pengawal serta seorang staf Humas Wali Kota diketahui positif COVID setelah ikut swab tes internal di Rumah Dinas Pendopo Kota Bandung pada 9 Juli lalu. Kini kedua staf tersebut jalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan selama masa inkubasi. Sekarang kita batasi ya, kita batasi kegiatan, saya kira seperti itu ya. Karena memang kemarin ketika di swab itu saya kebetulan swabnya di rumah di Pendopo gitu seperti itu ya. Dan alhamdulillah semua sekarang sudah diisolasi semua ya. Dan sisanya pun kemarin sudah di swab ya gitu. Ya, gitu. Berapa orang Pak yang positif swab di Pendopo itu? Dua orang ya, 2 orang. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pendopo, seluruh pegawai yang bekerja di rumah dinas sudah di-tracing dan dilakukan swab test dan hasilnya dinyatakan negatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. 25 mahasiswa yang menempuh program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret Solo dinyatakan positif COVID-19. Kini mereka menjalani karantina di Rumah Sakit UNS. (11 Maret Solo dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test. Swab test dilakukan ketika salah seorang dokter spesialis paru dinyatakan terpapar COVID-19. Para mahasiswa adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 yang ditugaskan di Rumah Sakit Mowardi Solo. Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu, dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. 3 hari sebelumnya, sang rektor sempat bersama Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, meninjau pelaksanaan rapid test massal terhadap 1.500 warga Deli Serdang di Kecamatan Percut Seituan. Bersama Wakil Rektor 1 Rosmayati Tanjung, Rektor USU Runtung Sitepu dinyatakan positif corona berdasarkan hasil tes swab. Hal ini dibenarkan pihak Humas USU saat dikonfirmasi via WhatsApp. Keduanya kini dalam kondisi baik dan termasuk dalam kategori orang tanpa gejala. Sejak Jumat lalu, Runtung Sitepu melakukan isolasi mandiri di kampungnya di Stabat, Kabupaten Langkat. Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Pasir. Terkait Bapak Dr. Andes Kepala Desa Kecamatan Percut Seituan, ya tentu terkhusus Kepala 3 hari sebelumnya, Runtung sempat bersama Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, meninjau pelaksanaan rapid test massal yang dilakukan Rumah Sakit USU terhadap 1.500 orang masyarakat Deli Serdang di Kecamatan Percut Seituan. Dalam acara itu, Runtung mengatakan upaya pencegahan COVID-19 terus dilakukan di berbagai daerah melalui rapid test massal. Bahkan, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir menjalani rapid test. Ya pemirsa, selain kontak fisik dan percikan liur, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengonfirmasi penularan virus COVID-19 melalui udara. Masyarakat pun diminta untuk lebih berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive.
and therefore the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Hingga hari ini masih banyak warga yang berkeliaran di luar rumah. Biasanya warga mendatangi lokasi Car Free Day untuk bersepeda atau berolahraga lain seperti lari. Dengan adanya penemuan baru tentang penyebaran virus corona melalui udara, maka masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di ruang publik. Selain itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 meminta masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting demi kesehatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.